Kembali lagi di channel Dunia Malam Purwakarta. Kali ini saya tidak akan bercerita tentang tetangga saya yang gondrong, dan saya juga tidak sedang di kota tercinta Purwakarta. Saya sedang menuju tempat kerja saya saat ini. Sekilas seperti hutan. Singkat cerita, sampai di siang hari, saya sedang di tempat kerja saya saat ini begitu jenuh menunggu jam pulang kerja. Apapun yang kurang bermanfaat saya lakukan untuk sekedar menunggu jam pulang, jam 16.15. Mungkin kalian semua pernah merasakan bagaimana rasanya masuk kerja, besoknya libur. You can name it tomorrow holiday. Gimana? Males banget? Kalau saya sih enggak, saya tetap semangat. Semangat pulang maksudnya. Hingga saya tanya kepada Mbah Google, apa yang harus saya lakukan? Saya mau oh, tidak, ternyata jaringannya error. Aduh, terbayangkan. Dan pada akhirnya saya mulai mengantuk. Dan karena lamanya menunggu jam pulang, mengantuk dan mengalami tidur sejenak, yang kalau dalam bahasa ilmiah kita sebut deep sleep. Saya agak akan membahas tentang deep sleep lebih jauh. Kita stop ya di sulitnya. Dalam kondisi deep sleep, saya melihat hamparan danau yang sangat luas dengan suara-suara hewan, suara hewan bahaya, suara hewan. Kemudian saya bermimpi melihat ikan. Dalam mimpi saya, ikan itu ada di air, ikan, tapi ikan mati, ada lingkaran di atasnya. Lalu ada api, api, iya api. Oh, ikan dibakar api, ikan dibakar api, ruwet, ruwet. Kemudian saya terbangun. Kemudian saya menghubungi teman saya yang namanya ya sebut saja Santas lah. Santosa, Santasa. Ya, saya hubungi dia. Gimana kalau kita bakar ikan? Karena gayung bersambut, pucuk dicinta nila pun tiba, maka saya segera pulang. Ini sudah jam pulang lah ya. Akhirnya saya pulang menuju ke parkiran mobil. Nah, banyak kupu-kupu. Ya, saya masuk, kemudian pamit sama satpam. Perjalanan singkat cerita, saya perjalanan ke rumah teman saya di suatu kawasan industri ya, samping kawasan industri mus. Ya inilah teman-teman saya yang ini anaknya pembalap. Dari sini saya akan mewujudkan mimpi tidur siang saya tadi, yaitu ikan nila bakar bersama teman-teman. Karena hari ini spesial, besok libur, maka kita sebut dengan ikan nila bakar tomorrow holiday, dibantu dengan teman-teman kerja saya. Nah, untuk membuat ikan bakar yang lezat tentu saja harus diberi bumbu. Jangan lupa ya, bumbu. Dan tentu saja harus dibakar. Karena kita judulnya bukan cara membuat nila bakar, maka ya saya tidak akan bercerita tentang ikan bakar lebih jauh. Di sela-sela persiapan sajian ikan bakar malam ini, kami berbincang mengenai dunia otomotif saat ini. Tentu saja, karena kami adalah karyawan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Mobil listrik, model baru, hubungan kerja, apapun yang bisa membuat nyaman kita bekerja, dan segala isu yang mengancam dunia otomotif saat ini. Semua peraturan, regulasi yang dibangun oleh pemerintah saat ini adalah agar semua investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Ketika investasinya berkembang, multiplier efeknya akan sangat terasa bagi rakyat Indonesia, yaitu dalam penyerapan tenaga kerja, tumbuhnya industri komponen dan jasa terkait. Lah kalau kita nggak siap, nggak nambah kompetensi, lewat sudah kita sama yang lain. Ditambah dengan isu adanya mobil listrik. Kalau udah nggak ada mobil BBM, apa iya perusahaan saya nggak berubah haluan atau ngikut bikin mobil listrik? Lah kalau kompetensi kita nggak naik,
bisa kesetrum di pabrik sendiri nanti, terutama menghadapi era digital saat ini dan bersaingan dengan generasi milenial. Kami yang generasi kolonial harus mampu belajar dan bersaing. Saya ambil quotes dari Bapak Priyono Sugiarto, mantan presidir Astra International. Learning period itu bisa di-shorten. You don't have to do it 10 years, 15 years, whatsoever. Jadi, learning period kalau orang lain 10 tahun, ya kita setengah tahun lah. Ini sangat penting untuk kami generasi kolonial, biar gak kesalip, gak keburu pensiun. Oke, setelah kita kenyang, saya pun segera pamit. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih Bapak Tulus dan keluarga atas jamuannya malam ini. Pamit, Assalamualaikum.